Salam saudara yang Tuhan kasihi. Kita bertemu kembali di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Petrus. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman-Nya. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang memberikan kami firman yang hidup. Maka hidupkanlah kami oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk kami mengerti dan melakukan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita sudah masuk kepada kitab Roma pasal yang ketiga. Dan kita sudah melewatkan ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita memasuki ayat 9 sampai dengan ayat 18 kali ini. Dan saya akan bacakan ayat 9 dan ayat yang 10 dan 11. Dan saya harapkan saudara akan merenungkan kembali, membacanya kembali di rumah atau di tempat kerja atau dimanapun Anda berada. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah hukum kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema renungan kita adalah bahwa semua manusia berdosa. Semua manusia berdosa. Berarti termasuk saya, termasuk Anda, siapapun dia, semua manusia berdosa. Seorang pengkhotbah besar, yaitu Dr. W.A. Criswell, pernah berkhotbah dan berbicara tentang bahwa dia telah mengelilingi berbagai penjuru dunia, beberapa negara yang dia kunjungi, termasuk ke daerah Asia, ke daerah India, bahkan ke daerah Afrika Selatan dan beberapa negara lainnya. Dan dia sering sekali menemukan bahwa di tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang sepi, di tempat-tempat goa batu-batu besar, di sana sering sekali ditemukan penyembahan-penyembahan berhala, di mana darah diteteskan di sana dan makanan-makanan dipersembahkan di sana. Dan ketika dia menanyakan orang-orang di sekitar itu, mereka berkata bahwa semuanya itu dilakukan untuk menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Karena mereka tahu bahwa mereka memiliki dosa. Bahkan di tradisi kita, tradisi di Indonesia, bahkan di bagian Asia, secara keseluruhan, banyak orang ketika mereka melakukan pertanian mereka, mengerjakan pertanian mereka, dan ketika hasilnya tidak memuaskan, maka mereka mengatakan mungkin ini karena dosa. Atau ketika bencana alam yang besar terjadi, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya, orang senantiasa berkata mungkin ini karena dosa. Ketakutan akan hukuman dosa telah sampai kepada pemikiran semua umat manusia, bahkan hingga di zaman ini. Ini berarti bahwa manusia pada hakikatnya menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang berdosa. Saudara, pada hari ini saya akan menjelaskan kepada kita semua dengan waktu yang sangat singkat. Ketika Paulus katakan di bawah kuasa dosa, dia memakai kata kupo hamartia, dalam artian bahwa mereka di dalam kuasa dosa, di mana mereka tidak sanggup melepaskan diri atas kuasa itu, sehingga mereka hanya tunduk melakukan apa yang diinginkan oleh dosa itu. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada bagian ini, karakteristik orang yang berdosa itu, bagaimana gambaran kehidupan orang yang berdosa itu adalah bahwa mereka memiliki watak yang sudah masuk kepada sifat keberdosaan yang mengakibatkan mereka bodoh, mengakibatkan mereka tidak mau menerima kebenaran. Bahkan ketika di dalam hati nurani mereka jelas tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi mereka tetap saja melakukan apa yang salah. Dan ketika hukum diberikan, di mana jelas di sana mana yang benar dan mana yang salah, tetapi mereka tetap saja menentang kebenaran, mereka melakukan apa yang salah. Ketika mereka memiliki Alkitab sekalipun, bahkan firman Allah sekalipun, mereka tetap saja melakukan apa yang salah, bukan melakukan apa yang benar. Itulah gambaran kehidupan manusia, di mana dia telah jatuh di dalam dosa, dan kejatuhan itu membuat dia semakin jatuh dan semakin jatuh, dan pada akhirnya memiliki kebodohan yang suka menentang yang benar. Saudara, pada saat siang hari ini, dengarkanlah akan firman Tuhan, bahwa tanpa Kristus kita tidak akan mampu menemukan kehidupan kita di dalam tahapan yang benar.
kita akan menemukan kehidupan kita yang senantiasa jatuh dan jatuh. Karena kita memiliki watak yang berdosa, watak yang bodoh, yang walaupun dipertaruhkan kebenaran, kita sendiri kita tidak dapat melakukannya. Orang yang telah jatuh dalam dosa, dia akan memiliki kehidupan yang acuh. Dia tidak akan jujur. Dia akan senantiasa menentang apa yang benar. Bahkan ketika Alkitab bagian pertama yang kita temukan yaitu kitab Kejadian, di sana dijelaskan bahwa tatkala manusia itu telah jatuh dalam dosa, apa mereka berbuat? Mereka menyingkir, mereka menghindar, mereka bersembunyi dari Allah. Bahkan ketika Allah telah memberikan mereka hukum untuk mereka tepati atau untuk mereka lakukan, mereka menentangnya. Tuhan katakan jangan makan buah di tengah taman itu, maka mereka justru memakannya ketika mereka telah tergoda untuk jatuh dalam dosa. Kehidupan yang jatuh dalam dosa akan mengakibatkan kebodohan, ketidakjujuran, bahwa hidup yang acuh tak acuh akan kebenaran. Itulah yang terjadi. Orang yang telah jatuh dalam dosa akan memiliki lidah yang merusak. Lidah yang merusak, lidah yang suka berbohong, lidah yang suka memutarbalikkan fakta, yang menutupi keberdosaannya dengan dosa yang lain. Saudara, inilah yang terlihat sampai di zaman ini, bahwa semakin hari semakin banyak orang yang menentang Tuhan. Dan bukannya datang memohon ampun kepada Tuhan dengan tulus mengatakan bahwa saya berdosa, tapi justru mereka dengan sengaja menutupi dosa-dosa mereka dengan lidah mereka. Tingkah laku mereka akan menjadi tingkah laku yang membuat keonaran, berbuat jahat. Itulah yang dikatakan firman Tuhan kepada kita pada bagian ini. Mereka akan suka menindas, mereka akan merugikan orang lain, bahkan merugikan diri sendiri. Mereka menjadi orang-orang yang kepala batu, yang tidak bisa diajar, yang tidak mau mendengarkan ajaran dan firman. Mereka tidak acuh kepada Tuhan, mereka menolak Tuhan. Itulah yang mereka berbuat. Dan Paulus katakan, semua manusia telah berbuat dosa, dan semua manusia tanpa Kristus, mereka akan melakukan segala hal yang telah kita bicarakan pada hari ini. Tapi hari ini firman Tuhan disampaikan kepada kita semua. Apakah kita akan tetap dalam situasi yang seperti ini? Ataukah kita mau meninggalkan semua ini datang kepada Tuhan untuk kita mendapatkan hidup yang baru, untuk kita mendapatkan keselamatan dari Kristus Tuhan kita, agar kita mendapatkan pengampunannya dan kita mendapatkan kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan? Ataukah kita akan tetap hidup untuk menentang Tuhan, hidup untuk acuh tak acuh kepada Tuhan, hidup dengan kekerasan kita, bahkan kita hidup dikendalikan oleh dosa, bukan dikendalikan oleh diri kita sendiri, atau bukan dikendalikan oleh Allah. Saudara, hari ini renungkan firman Tuhan, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Maka tatkala engkau merenungkan firman Tuhan dan engkau telah menemukan kebenaran dalam firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, biarlah engkau datang kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan untuk keselamatanmu. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang rahmani, kami datang kepadamu memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan setiap jemaat dan bahkan juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, Tuhan tuntunlah mereka kepada kebenaran-Mu. Selamatkan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, dimanapun Anda berada, tidak ada gunanya Anda mengeraskan hati Anda. Tapi kalau Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, akuilah bahwa aku penuh dengan dosa, aku memiliki kekurangan. Tuhan, ampunkan aku, selamatkan aku ya Yesus Tuhan. Pada saat itu, ketika Anda melakukannya, Anda menjadi manusia yang penuh dengan kebahagiaan. Hidup ini penuh dengan sukacita, sukacita surgawi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.